Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik makan apa saja sudah bisa, tapi badan masih lemes ya, dan perasaan masih cemas atau masih takut, dan berat badan masih turun atau masih kurus. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah makan apa saja sudah bisa ya, tapi masih kurus ya, masih suka lemes ya, dan masih ada rasa cemas. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, kembali kepada topik ya. Pada kali ini sebenarnya saya sedang jalan-jalan ya, ini di perkebunan teh ya, perkebunan teh di bawah lereng Gunung Sindoro Sumbing ini ya. Nah ini sambil kita ya refreshing lah ya. Nah baik ya, jadi kembali kepada topik ya, intinya mengapa ini saya sharingkan kepada teman-teman. Jadi ini penting ya, karena sering kita mengalami sensasi seperti itu ya, walaupun kita sebenarnya sudah makan apa saja sudah bisa, artinya kita sudah tidak mantang lagi ya. Tetapi yang terjadi di dalam tubuh kita, kadang kita masih merasa lemes ya, berat badan masih turun, kemudian tubuh masih kurus, perasaan juga masih ada rasa cemas ya. Nah itu karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Nah oleh karena itu tolong ya, ikuti video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Dan jika perlu ya, tonton video-video saya yang lalu ya, karena ini juga saling melengkapi, saling ada keterkaitannya, sehingga teman-teman menjadi punya banyak referensi untuk menyelesaikan istilahnya pemulihan asam lambung, GTNC psikosomatis agar cepat membaik. Nah teman-teman semua, kenapa ya ketika kita sudah bisa makan apa saja, artinya sudah tidak bisa mantang ya, bahkan porsi juga kadang sudah meningkat ya, tetapi kok kita masih kurus ya, berat badan kita masih turun ya. Nah ini juga banyak pertanyaan teman-teman ya, para subscriber setia yang merasakan seperti itu ya, termasuk saya dulu juga mengalami seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, jadi ketika asam lambung, GTNC psikosomatis yang kita alami itu memang disebabkan oleh faktor fisik saja ya, ketika fisik itu sudah membaik, itu biasanya kita akan mudah untuk pulih ya. Contohnya fisik kita langsung gemuk kembali ya, kemudian lebih energik, kemudian tampak kita menjadi
lebih cerah, tidak kurus lagi. Nah, itu kalau memang faktornya hanya faktor fisik. Begitu fisik sudah membaik, contohnya makan sudah lahap, sudah enakan, sudah bisa makan apa saja ya, sudah tidak mantang lagi, itu pasti akan seperti itu, akan cepat membaik ya. Tetapi karena penderitaan kita ini memang menyangkut dua hal ya. Jadi yang pertama secara fisik ya, yang faktornya banyak disebabkan oleh faktor makanan dan pola hidup. Tetapi walaupun secara fisik itu sudah membaik, ketika secara psikisnya ya, yaitu tentang anxiety disorder dan psikosomatiknya itu belum dibenahi ya, atau belum clear ya, istilahnya belum sembuh total ya, maka yang terjadi seperti itu. Kadang kita masih makannya sudah banyak tetapi kok tetap kurus ya, wajah tetap pucat ya, rasa cemas juga masih selalu ada ya. Nah, itu karena secara psikis kita kadang masih dalam pemulihan, masih perlu perbaikan. Nah, tetapi bisa juga ya, kenapa kita masih tetap kurus ya, kemudian tidak cepat-cepat kita energik. Nah, itu selain ya faktornya ini adalah faktor secara fisik, contohnya kita tentang makanan itu sudah kita penuhi ya, tetapi ketika kita memang masih merasa kecemasannya masih tinggi ya, psikosomatiknya, pikiran kita masih selalu negatif thinking, itu semua adalah menyerap kalori teman-teman. Sehingga walaupun kita sudah makan banyak, begitu kita cemas datang ya, atau begitu pikiran kita negatif, nah itu energi kita habis ya di telan kecemasan itu. Nah, ujung-ujungnya ya kita masih tetap kurus, masih tetap istilahnya apa ya, istilahnya tidak cerah wajahnya ya, bahkan kita kadang masih cemas. Nah, karena memang yang menghantam itu adalah anxiety-nya dan psikosomatiknya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti itu ya, makan apa saja sudah bisa tetapi kok masih kurus ya, masih merasa cemas, berat badan belum naik, itu tenang saja ya. Jadi tidak usah menambah kecemasan karena ini memang sedang proses ya. Jadi nikmati saja proses ya, hayati sampai dengan betul-betul nanti membaik, dan pasti itu akan membaik ya, karena pengalaman saya juga seperti itu ya, seperti itu. Makanya dari itu sekarang solusinya bagaimana untuk mengatasi supaya kita mental kita menjadi kuat kembali ya, kemudian kecemasan kita juga menjadi normal kembali, kemudian pikiran kita ya itu bisa menjadi positive thinking. Nah, yang lebih penting sebenarnya itu teman-teman, yang kita istilahnya kita garis bawahi lah ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangkitkan bagaimana caranya supaya kita tidak mudah cemas atau kecemasan kita menjadi normal ya. Walaupun sebenarnya wajar, setiap orang itu pasti punya kecemasan ya, tetapi sebatas normal, mestinya kan seperti itu ya. Kita berpikir negatif itu sebenarnya juga alamiah ya, wajar. Setiap orang itu pasti juga sekali-kali berpikir negatif, tetapi jangan mendominasi ya, jangan mendominasi pikiran kita. Nah, itu caranya kita memang harus mengendalikan ya, mengendalikan hal-hal seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana ya? Caranya yaitu dengan kita, ilmunya adalah kesadaran. Jadi kita selalu sadar diri ya, kemudian memahami pikiran kita sendiri, memahami perasaan kita sendiri. Contohnya ketika kita sedang cemas itu kita tahu, oh ini kita sedang cemas sehingga kita menjadi lemes ya. Contohnya tahu seperti itu. Dengan diketahui itu nanti akan menghilang dengan sendirinya. Atau ketika pikiran kita sedang berpikir negatif ya. Nah, itu kita juga tahu, wah ini pikiran kita nggak bener, ini terlalu negatif. Nah, ketika diketahui seperti itu, akhirnya kita bisa mengarahkan pikiran kita. Sebaiknya kita harus berpikir yang positif seperti itu. Tetapi tanpa kita menyadari, kemudian kita mengetahui, itu akan sulit untuk merubah teman-teman ya. Jadi pertama adalah sadari bahwa kita sedang cemas, bahwa kita sedang berpikir negatif. Itu dulu. Jadi kita akui dulu ya. Nah, kemudian yang kedua,
baru adalah upaya bagaimana kita mulai menghilangkan kecemasan dan merubah pikiran yang positif jadi yang negatif jadi positif, maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah kita harus merubah mindset ya, bahwa pikiran yang negatif ini harus kita rubah menjadi positif. Nah, itu caranya sebenarnya simpel teman-teman ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita sedang berpikirnya negatif ya, di dalam kita menganalisa segala hal, contohnya ketika masih ada sensasi, contohnya kita dibilang masih kurus ya, nah kemudian pikiran kita negatif, wah jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan nanti terkena penyakit berat dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Nah, itu harus dirubah ya. Nah, caranya merubah bagaimana? Cukup satu kata teman-teman ya, selalu ucapkan syukur ya ketika kita mau menganalisa sesuatu hal ya. Contohnya ketika kita dibilang kurus ya, mental kita jangan down, tapi kita tanggapi saja di dalam hati kecil kita ya, syukur, alhamdulillah ya, walaupun saya dibilang kurus, saya tidak apa-apa, faktanya saya baik-baik saja, saya sehat walafiat, dan sebentar lagi saya akan meningkat berat badannya. Nah, dengan seperti itu menjadi mental kita menjadi lebih kuat ya, jangan selalu dirasa ya. Nah, itu jadi setiap kali kita mau menganalisa sesuatu, awali saja dengan syukur ya. Jadi termasuk ketika masih ada sensasi, contohnya misalkan kita masih merasakan lemas ya, kita katakan saja, alhamdulillah saya bersyukur walaupun merasa lemas tubuh ini, tetapi saya masih energik. Buktinya saya bisa berjalan ke sana kemari. Seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau diawali dengan kata syukur ya atau alhamdulillah, itu nanti ketemunya akan positif. Nah, itu tip yang kedua ya. Yang kedua yaitu tentang bagaimana caranya kita merubah pikiran negatif menjadi positif. Jadi kuncinya awali dengan kata syukur. Nah, kemudian yang kedua, maksudnya yang ketiga ya, yang berhubungan dengan kecemasan. Bagaimana cara kita menghilangkan kecemasan? Nah, untuk menghilangkan kecemasan ini sebenarnya selain tadi tip yang pertama kita mengakui ya, atau kita bisa merasakan contohnya di saat kita sedang cemas ya. Nah, kemudian yang kedua kita harus bisa mengalihkan perhatian ya, mengalihkan perhatian tentang kecemasan itu ya. Contohnya ketika saya sedang berjalan-jalan seperti ini ya, kadang kan tubuh juga agak sedikit capek. Nah, di saat capek biasanya merasa gemeter ya, mungkin merasa agak lemes. Nah, kadang kan pikiran kita sudah ada kecemasan nih, wah jangan-jangan nanti pingsan, wah jangan-jangan nanti kambuh dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti itu kita harus bersikap masa bodoh ya. Jadi masa bodoh, cuek dengan sensasi ya. Nah, setelah itu kemudian kita alihkan ya. Bagaimana caranya mengalihkan? Nah, ini banyak hal ya, banyak hal untuk mengalihkan ya. Contohnya untuk mengalihkan cemas supaya kita tidak merasa-rasa terus dengan sensasi, itu yang paling mudah adalah dengan melalui panca indera kita. Contohnya mata ya. Mata ini kan fungsinya untuk memandang, melihat. Nah, kita harus selalu berubah-ubah posisi ya. Contohnya seperti saya seperti ini ya. Ini sengaja sambil ya berputar-putar jalan ini supaya pandangan ini selalu berubah ya. Ketika pandangan selalu berubah, nah kemudian pikiran kita kan biasanya akan mengikuti apa yang kita pandang ya, sehingga kita menjadi lupa ya, lupa dengan sensasi yang kita rasakan. Dengan seperti itu nanti kecemasan juga tidak akan muncul ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita selalu mengubah posisi pandangan kita. Kemudian yang kedua, supaya kecemasan itu juga bisa menghilang ya, ini kita juga bisa merangsang pendengaran kita ya, pendengaran kita. Nah, contohnya ya, ketika kita sedang jalan-jalan seperti ini, nah kita dengarkan dengan fokus apa yang sedang menonjol di telinga kita. Contohnya ini, dari kejauhan kan sayup-sayup kita mendengar suara musik tuh. Nah, itu
kita nikmati, kita ikuti itu ya. Bila perlu kita ikut sambil bersenandung. Nah, itu nanti juga akan menghilangkan kecemasan juga ya. Nah, selain itu bisa juga kita rangsang atau kita alihkan kecemasan kita, yaitu dengan merangsang rasa kita lewat mulut kita ya. Contohnya kita sambil makan makanan kecil ya, mungkin kita sambil minum minuman hangat ya, mungkin teh hangat atau mungkin minuman apalah yang teman-teman sukai ya, mungkin sambil ngemil. Nah, dengan seperti itu nanti kecemasan itu akan tersisihkan ya, jadi terdesak oleh apa yang sedang kita rasakan. Begitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, selain itu, untuk menghilangkan istilahnya kecemasan dan pikiran negatif ya, ini juga bisa dengan cara kita istilahnya meditasi teman-teman. Nah, meditasi itu kita menenangkan diri ya, bisa dengan contohnya olah nafas ya, kita fokuskan ya, kita hirup nafas pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut seperti itu. Nah, dengan nafas yang kita olah, akhirnya nafas menjadi pelan ya, menjadi rileks, akhirnya juga pikiran menjadi rileks ya. Pikiran, perasaan itu menjadi rileks, sehingga kita menjadi mudah untuk misalkan berpikir positif ya. Kecemasan juga akan menghilang karena kita sudah tenang ya. Orang cemas itu orang yang posisinya tergesa-gesa, kemerungsung. Nah, itu mudah sekali untuk mendatangkan kecemasan. Tetapi ketika kita rileks, sadar diri ya, itu biasanya akan kita akan lebih bisa fokus terhadap apa yang sedang kita pikirkan, yaitu hal-hal yang tentunya lebih baik, itu seperti itu. Nah, selain itu kita juga secara spiritual ya, ini juga untuk menguatkan mental kita, diri kita agar tidak selalu cemas ya, pikiran juga bisa positif. Nah, itu kita selalu mendekatkan diri teman-teman. Nah, mendekatkan diri ini banyak jalan ya. Jadi contohnya kita rajin beribadah ya, contohnya kita rajin bersolawat ya, berzikir, berdoa, membaca ayat-ayat suci dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya ketika saya sedang berjalan ya, seperti ini kadang saya sambil bersolawat teman-teman ya. Di dalam hati kecil saya itu setiap langkah ini adalah solawat atau dzikir ya. Nah, dengan seperti itu saya menjadi semakin kuat karena saya yakin bahwa kita selalu istilahnya didampingi lah oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayangnya pasti akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Termasuk ketika kita masih merasa punya banyak kelemahan ya, pasti kita akan disupport ya, akan mendapatkan energi ilahiyah yang akhirnya tubuh kita ini menjadi lebih kuat teman-teman. Ya, intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan ya, walaupun makan apa saja sudah bisa, kemudian sudah tidak mantang lagi, nah itu tetapi masih merasa kurus, masih pucat, kadang masih lemas ya, mental kita belum kuat ya, karena kita masih ada cemas ya, ada takut. Nah, itu resepnya seperti itu teman-teman. Jadi tolong ya, video-video saya ini pahami, kemudian praktekkan, itu insya Allah akan ada perubahan menjadi cepat membaik. Ini pengalaman saya seperti itu, sehingga saya sharingkan buat teman-teman. Tetapi walaupun kita misalkan ada rasa-rasa tidak nyaman, nah kemudian kita mungkin minum obat, tetapi ketika pikiran kita, perasaan kita tidak dibangun ya, tidak dirubah ya, sama saja kita tetap masih muter-muter rasanya seperti itu ya, bahkan kita kadang menjadi tambah bingung. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita untuk mengatasi hal ini mudah teman-teman ya, mudah, tetapi ketika kita belum paham memang menjadi sesuatu yang sangat berat dan sangat sulit. Nah, oleh karena itu buat teman-teman ya, jangan cemas, jangan takut, semuanya itu butuh proses, tetapi optimis saja, pasti bisa, dan teman-teman pasti akan cepat sembuh.
Oke ya teman-teman, jadi untuk sementara itu dulu karena ini juga waktunya sudah agak sore ya. Ini saya mau perjalanan pulang ini nanti sebentar lagi ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.